Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Ngobras Urban. Ngobrol santai bareng Santri Usman bin Affan. Oke semuanya, buat teman-teman di rumah yang belum tahu apa sih itu Ngobras Urban, jadi ini merupakan acara podcast Santri Usman bin Affan, dan di video ini merupakan podcast pertama kami. Sesuai dengan judulnya yaitu Ngobras Urban. Jadi saya di sini akan ngobrol bareng salah satu Santri Usman bin Affan, teman-teman nih. Tapi sebelum itu saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Inki Edi Salvaga Bang Wahid. Saya dari kelas 12 MIPA, konsulat. Saya asal Cibiru, Bandung, dan boleh nanti yang mau perkenalan saya cantumkan Instagram saya di sini ya. Oke, gitu. Untuk lebih lanjutnya lagi nanti kalian cek saja Instagram saya di bawah ini ya. Nah gitu. Selanjutnya saya di sini akan ngobrol santai nih bareng salah satu Santri Usman bin Affan. Siapa nama Akang kan? Perkenalkan dulu kepada teman-teman. Assalamualaikum. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Ervan Gunawan, sering dipanggil Abah. Abah. Ya. Itu panjang sebenarnya historinya ya. Terus kelas saya kelas 12 IPS. Ya. 12 IPS. Di konsulat saya asal dari Kecamatan Cikanjung ya. Kabupaten Bandung. Ya. Kenapa sih Kang Ervan ini memilih gitu bersekolah melanjutkan dari jenjang SMP ke jenjang SMA dan bersekolah dan menjadi santri di Usman bin Affan ini? Kenapa sih Kang Ervan? Sebenarnya kalau misalkan jujur mah sebenarnya saya kejebak. Oh, kejebak. Ya, sebenarnya saya kejebak gitu. Kenapa gitu ya sekarang kejebak? Mungkin dari awalnya bapak saya yang berbicara tentang ini gitu. Usman bin Affan ini gitu ya. Iming-iming seperti apa itu? Contohnya ada bidadari tak bersayap kah di Usman bin Affan atau ada apa gitu? Iming-imingnya gini, cina ayo cina pesantren, cina kerja, ya, ke Usman bin Affan gitu. Bilangnya teh ada kolam, ada kolam, ada apa yang suka ini teh Flying Fox. bukan, bener. Flying Fox. Terus banyak sebenarnya yang diiming-imingkan, tapi itu kan tahap pembangunan ya. Terus pas saya kesini, kebetulan saya teh ketiduran di mobil, ketiduran ya. Nggak kerasa naik gitunya perjalanan. Ya gitu. Ya pas ya muka mata saya gitu. Kok aneh gitu. Udara dingin gitu kan. Terus yang jadi misterinya itu yang jadi anehnya itu banyak suara apa? Pengeret. Nah, itu kalau mungkin di bawahnya nggak ada kayaknya. Kalau di daerah kita kan ya daerah rendah atau ya bisa disebut kita di perkotaan lah ya, jarang itu ada terdengar suara tongeret seperti sering di sini ya. Dan tahu teman-teman apa itu bahasa Indonesia tongeret? Kita di sini cuma menyebutnya tongeret gitu ya, atau menyebutnya ya tongeret gitu. Jadi banyak sekali di sini hal-hal yang kalian mungkin di rumah tidak alami dan kami alami di sini. Gitu. Jadi memilih Usman bin Affan itu Kang Ervan karena diiming-imingi itu ada kolam renangnya, ada Flying Fox-nya, tetapi itu bakal terwujud suatu saat nanti. Amin. Nah, mungkin tadi ya karena Kang Ervan di sini sudah sebagai santri resmi Usman bin Affan dan sudah menginjak tahun ketiga ya, sekarang tahun ketiga. Lalu apa saja sih teman-teman di rumah kan pengen tahu apa saja itu kegiatan di Usman bin Affan ini gitu. Dari awal bangun tidur sampai tidur lagi. Oke. Jadi kegiatan saya dari selama 3 tahun ini ya, yang paling kerasa itu ketika bangun tidur biasa kan, biasa baca doa.
doang. Terus ke WC, seperti itu. Biasalah ya itu mah perkara seperti itu. Terus habis itu beranjak ke aula. Untuk sholat gitu. Sholat apa nih? Tahajud. Jadi di UBA ini jam 3 semuanya wajib gitu, tahajud gitu. Jam 3 pagi. Jam 3 pagi, jadi semuanya tahajud berjamaah di aula gitu. Setelah tahajud apa yang dilakukan? Apakah kembali ke kasur untuk tidur lagi? Atau gimana nih? Kalau seperti itu tergantung iman. Oh, iman, tergantung iman gitu ya. Jadi gimana nih? Kalau yang dari pribadi Kang Irfan sendiri apa yang dilakukan setelah beres tahajud? Ya saya mengaji sih. Ngaji. Saya kalau disebut dalam diri saya gitu ya, kalau ada surat yang paling saya banggakan itu Al-Waqiah. Itu Kokojo. Itu. Jadi setelah sholat tahajud ini Irfan biasanya menunggu waktu subuh itu dengan membaca surat Al-Waqiah. Patut dicontoh ya teman-teman. Jadi Kang Irfan ini memiliki kebiasaan yang baik katanya. Jadi setelah sholat tahajud ini sebelum menunggu waktu subuh itu Kang Irfan sering membaca surat Al-Waqiah nih. Jadi diisi dengan hal-hal yang positif gitu, tidak dengan tidur lagi atau tidak dengan ya hal-hal yang negatif lainnya, tetapi diisi dengan hal-hal yang positif gitu. Nah setelah tadi membaca surat Al-Waqiah, lalu sholat subuh kan pastinya menunggu waktu sholat subuh. Lalu apa nih yang setelah dilakukan setelah sholat subuh? Itu kalau sekarang kita kan sudah beranjak kelas 12 mungkin ya. Jadi pelepasan organisasi ya namanya P2M kalau Wiba. Itu kita dikelola atau kelas 12 itu dikelola oleh ke tim kepanduan ya, seperti lari lah gitu kan, lari olahraga gitu dan lain-lain banyak sebenarnya mah kita. Jadi setelah sholat subuh ini kita semua langsung beranjak ya ke lapang ganti kostum gitu ya, langsung kita berolahraga gitu ya. Oke. Itu kira-kira dari pukul berapa nih olahraga mulainya sampai startnya bukan mungkin ya. Jadi startnya ada waktunya jam 6 WIB. Jam 6 sampai jam setengah 7-an mungkin. Beres ya. Oke, setelah olahraga apa nih yang dilakukan? Apakah setelah olahraga kita langsung mandi kah atau langsung kelas atau langsung apa gitu? Ya itu ada jadwalnya juga, sarapan. Oke, sarapan. Ada juga manusia yang harus ada sarapan biar kuat gitu. Jadi olahraga sarapan, dan setelah sarapan apakah kita langsung ke kelas atau langsung belajar atau langsung apa? Di situ kita ngantri untuk mandi gitu. Nah, jadi di UBA ini atau di Usman bin Affan ini, jadi setiap asrama itu ada kamar mandi. Iya. Gitu. Jadi ada dua. Nah, buat teman-teman di rumah yang minat ke Usman bin Affan ini bersekolah di sini, jadi jangan khawatir, di Usman bin Affan ini kita akan ngantri mandi gitu ya, seperti ngantri panjang tuh ya, lama-lama sampai kan saat ngantri itu ada yang sambil garuk-garuk, garuk-garuk sambil istilahnya nundutan atau apa. Di Usman bin Affan ini disediakan per asrama itu 2 kamar mandi di dalam, jadi kalian tidak usah menunggu lama-lama untuk mandi, jadi tinggal bergiliran saja dengan satu asrama kalian seperti itu. Nah, beres mandi nih Kang Irfan punya hal yang ingin diceritakan nggak, atau suka dukanya ketika mengantri mandi gitu? Apa ya? Mungkin kadang kalau misalkan saya di asrama itu mungkin gimana ya? Kalau suka dukanya nggak ada sih, cuman maksudnya kesan yang berkesan lah ketika Kang Irfan menunggu mandi. Apakah apa yang dilakukan Kang Irfan ketika menunggu teman-temannya gitu, ketika mandi gitu, menunggu giliran ketika mandi, apa yang dilakukan oleh Kang Irfan? Ya saya nunggu saja gitu ngelihat mau sambil ngobrol lah. Lihat tadi Kang Irfan enggak. Itu saya pernah dipindah, serius ini. Kasus parah. Gimana
gimana ceritanya? Coba. Waktu ya. Jadi di Ubah ini WC ini kan Iya, WC, ini WC. WC. Kanan Nah, kiri. Iya kanan kiri lah ya, kanan kiri di ujung kanan di ujung kiri. Terus di sininya ada tempat wudhu itu teh, tempat wudhu. Dan sambil nunggu mandi, Iya. gitu kan. Kebetulan saya lagi nyuci pakaian. Kalau ya saya cuci ini ya. Terus waktu-waktu kan di WC kanan teh ada tempat sabun ya, tempat sabun. Ketika saya beranjak mau mengambil sabun, ya, gitu. Ada teman saya, gitu ya, seolah-olah aneh gitu, bilangnya saya noong, iya, karena kan saya cuma ngambil sabun. tapi saya bukan noong ya, pernah saya heran sama satu santri pernah Iya, gitu. kenapa? Kan saya teh bangun tidur nih, ceritanya saya bangun tidur pas jam 3 bangun tidur, jam 2 itu teh. Kalau nggak salah, iya jam 2:30 bangun tidur, kok aneh nggak tahu sih teh, kenapa nutup gitu ya, nutup. Kirain teh ada orang di dalam. Yo ini kedengeran ya suara, berarti ada orang. Saya bangun jam 3:30 kalau misalnya, biar jam 3 bangun. Dilihat, nggak dilihat mesinnya teh kedengeran, masih ada orang kan gitu kan, masih ada orang. Ini berapa jam gitu di WC. Terus saya teh heran ya, kan di pantau WC asrama saya emang ada celah dikit ya. Terus saya ngeliat itu santri nggak tahu gimana, kayaknya nunutan di dalam teh kayak gitu loh. Itu kata saya tuh ya, bangun gitu. Yo, itu santrinya terkejut. Iya parah itu sih. Jadi Ada kesan tersendiri gitu ya, Iya. ketika menunggu yang lainnya itu menunggu giliran masuk WC gitu ya. Tadi dipitnah istilahnya noong gitu ya, lalu membangunkan yang nunutan di WC gitu ya. Oke, jadi mungkin setelah mandi biasa lah ya, sebagai sarapan mandi lalu masuk kelas dan kegiatan yang lainnya. Itu dilakukan tiap hari atau beda-beda tiap harinya, atau Kang Irfan mungkin di hari Senin ada masa nggak mandinya atau gimana, itu tiap hari gitu? Ya iya tuh, tiap hari saya mandi. Jadi setiap hari pagi itu bukan diwajibkan ya, emang harus mandi lah gitu kan. Kadang kalau misalkan gak ada air gitu, suka maksain sih, suka mandi maksain. Setelah mandi yang dilakukan itu kan masuk kelas gitu ya. Setelah masuk kelas nih kan, teman-teman di sini nggak tahu kita jadwal masuk kelas kita kapan aja. Apakah masuk kelas kita itu tiap hari, atau misalnya dari hari Senin sampai hari Minggu itu masuk kelasnya cuma beberapa hari dan sisanya kita lakukan gitu lah, ngapain gitu? Jadi Senin sampai Minggu itu semuanya full kecuali hari Jumat gitu. Jadi jadi Minggu tetap sekolah gitu ya, Itu malam Minggu sekolah gitu. tapi berbasisnya kayak di luar, outdoor ya. Jadi di hari Minggu apa sih yang dilakukan di luar kelas, di outdoor? Kayak apa namanya teh, kalau jalan-jalan kayak survival gitu, kayak ya survival, terus kayak banyak sih climbing gitu. Jadi pokoknya kegiatan outdoor gitu ya, seperti kepanduan gitu masuk di hari Minggu. Lalu hari apa saja di Wisma Windapan ini yang kita belajar life skill di luar kelas? Kalau itu sebenarnya ada ya. Jadi life skill yang paling menonjol di Usman bin Affan ini itu berkebun. Jadi berkebun ini kalau berbeda-beda kelas, kayak angkatan kalau misalnya ya, angkatan. Jadi angkatan 1 angkatan 2, 3 sampai 4 di sana lah ya. Jadi kalau saya mah kebagian pas hari Rabu sama Minggu. Untuk angkatan Kang Irfan nih, angkatan 2 hari Rabu dan hari Minggu untuk berkebunnya. Nah, selain berkebun nih Kang Irfan, apa saja sih life skill yang ada di Usman bin Affan ini? Apakah hanya berkebun itu, atau ada lain mungkin menjahit atau memasak atau apa? Bisa disebutkan? Sebenarnya banyak sih gitu. Ini gambaran di nanti ketika kita di masyarakat lah ya.
terus saya bilang seperti itu. Jadi kita dipersiapkan di sini gitu kan. Nah seperti apa saja gitu kan dari life skillnya seperti tadi yang keunggulannya gitu ya, berkebun terus menjahit itu, tapi bagi perempuan itu mah gitu kan, menjahit kayak tata boga, kita busana itu perempuan gitu. Kalau ada sabun gitu kan, pembuatan sabun Kimia industri. gitu. Jadi selain kita belajar di luar sana, selain belajar di outdoor gitu ya, kita juga belajar life skill itu di indoor. Salah satunya tadi membuat sabun atau kimia industri. Tidak hanya sabun saja, tetapi ada sabun, ada karbol juga, lalu ada apa lagi, pencuci muka dan lain sebagainya yang nanti mungkin kita akan hadirkan di sini gitu ya, di podcast selanjutnya. Nah gitu Kang Irfan. Jadi Kang Irfan punya pandangan tersendiri nggak kenapa gitu diadakan banyak life skill di Usman bin Affan ini? Gitu. Ya menurut saya, pandangan saya ya bagus sih gitu. Ya bagus. Ya alhamdulillahnya saya kesini teh ya tahu lah potensi saya di mana gitu. Sebenarnya gitu sih, setiap saya nanya ke orang lain juga gitu, saya ini potensinya di berkebun, ada kan orang bersemangat di sini berkebun gitu. Saya potensinya di sini gitu, saya potensinya di berkebun. Jadi tujuan di Usman bin Affan diadakannya life skill itu untuk mengetahui potensi muridnya di mana gitu ya. Itu Kang Irfan tersendiri nih, apa bakat dan minat Kang Irfan di life skill di Usman bin Affan ini nih? Apakah itu tadi di kimia industri, apakah di berkebun, menjahit atau tata boga dan lain sebagainya? Kalau saya gimana ya? Jadi kalau menurut saya, bukan menurut saya, kalau saya pribadi mah lebih apa ya? Jadi suka nggak masuk ke life skill itu gitu, maksudnya lebih ke apa ya, bingung gitu kan. Tapi saya bisa gitu, bisa seperti berkebun gitu, seperti menjahit enggak sih, cuman saya berusaha lah ya, terus dan lain-lain lah sebenarnya. Saya bisa gitu kayak gitu, cuman kayaknya gitu menurut saya kurang gitu saya mah, jadi nggak ada bakat lah tapi bisa gitu, bakat butuh Bakat maksakeun gitu ya. Jadi dari berkebun dan lain sebagainya, Kang Irfan tidak berminat dan tidak berbakat, tetapi bisa gitu. Seperti itu. Tapi tetap dijalani gitu ya. Tetap dijalani. Oh iya, ada mungkin salah satu life skill kita yang mungkin tadi terlewatkan, tidak disebutkan, yaitu salah satu bela diri yang terkenal, boxer atau bisa disebut juga tarung derajat. Jadi di Usman bin Affan ini, buat teman-teman nanti di rumah yang berminat masuk ke Usman bin Affan ini, kita punya salah satu life skill atau ya salah satu life skill yaitu tarung derajat gitu ya. Jadi di Usman bin Affan ini memiliki saklat gitu, satuan latihan yang resmi langsung gitu. Nama saklatnya saklat Usman bin Affan gitu, langsung nanti dilatih oleh para pelatih yang unggul pokoknya di Usman bin Affan ini ya. Jadi buat teman-teman di sini, tidak hanya selain berkebun dari kimia industri, tetapi kita juga diajarkan untuk membela diri kita sendiri, yaitu dengan adanya diadakannya tarung derajat, bela diri tarung derajat gitu. Nah, untuk Kang Irfan mungkin selama 3 tahun ini ya, 3 tahun ini Kang Irfan bisa diceritakan mungkin suka dan dukanya berada di Usman bin Affan ini selama 3 tahun ini gitu. Mungkin kalau suka nih ya, saya suka bersama sih, saya Bersamaannya seperti makan bareng gitu kan, makan bareng, tapi enggak mandi mah ya, tidak boleh sensitif itu kan, nggak boleh, apalagi kan semacamnya lah ya. Saya suka ya juga ini saya suka apa ya kebersamaannya gitu kan. Jadi pas awal saya kesini teh bingung saya gitu kan, bingung. Jadi kalau di pesantren dulu saya minim teman-teman gitu yang cuman 1, 2, 3 gitu. Tapi ketika saya di sini, ketika saya di Usman bin Affan ini,
semuanya seolah ya bergerak lah, seolah teman-teman teh berasa gitu. Gitu, seperti itulah. Jadi Dukanya sendiri apa? ya kalau dukanya mah Duka teh teuing atau duka ingat duka teu itu. Ya, duka. kalau dukanya bersentuhan sama cuaca sih. Ya, itu paling bersentuhan sama cuaca kayak musim kemarau. Musim kemarau yang jadi bingung teh kalau misalkan mandi gitu. Mandi kayak panas gitu kan. Kayak terus apa ngebul teh. Apa? Kebul teh. Oh, kebul. Apa debu gitu. Rawa debu, nah itu kayak debu kayak gitu. Ya banyak lah sebenarnya. Apalagi kalau musim dingin, wah gitu. Saya sampai tiga lapis Gitu. kaos, koko, sama jaket. Oh, gitu. Jadi dukanya ini berhubungan dengan kondisi alam Ah, apa ini. Tapi tidak menyurutkan semangat Kang Ervan untuk tetap belajar di sini gitu ya. Walaupun dingin menghadang gitu, walaupun cuaca panas menerpa kita, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk terus mencari ilmu di sini gitu ya. Nah gitu. Jadi ya selama 3 tahun ini kan mungkin kita masa-masa dimana akan lulus nih dari Usman bin Affan ini gitu ya. Nah untuk rencana tersendiri dari Kang Ervan setelah lulus dari Usman bin Affan ini mau melanjutkan kemana? Apakah itu mau membuka usaha atau lanjut ke perguruan tinggi atau menikah? Wah, apa yang nih rencana Kang Ervan setelah lulus dari Usman bin Affan ini? Mungkin ya rencana saya kalau udah lulus gitu kan, kalau udah lulus saya rencana kuliah terus tapi kuliah dulu ya, bahas kita kuliah dulu. Saya kuliah mau ke Unpad pilihan ke-1, mau ke Unpad, yang kedua pilihan keduanya ke Unanya. Nah, kenapa saya memilih Unpad terus jurusan apa gitu kan, mungkin Unpad ini dekat lah rumahnya dengan saya gitu, jadi tidak jauh lah gitu sampai ngekos gitu kan, rumit lah biayanya lumayan awis gitu kan, awis gitu kan. Semua seperti jurusan enggak nanya ke saya jurusan apa. Iya kan tadi Kang Ervan mau menjelaskan siap jurusannya. siap. Oke, silakan. Yang mungkin jurusan apa, fakultas dulu ya, fakultas fisik. Terus jurusannya jurusan ilmu politik gitu. Kalau enggak ilmu kenegaraan lah ya. Saya lebih suka ini ya. Ya, jadi Kang Ervan yang menjadi ingin masuk ke dunia perpolitikan gitu ya. Oke. Jadi rencana dari sini yaitu kuliah melanjutkan ke perguruan tinggi di Unpad yang mengambil ilmu politik seperti itu. Oke. Setelah rencana selanjutnya setelah dari lulus misalnya kita Kang Ervan lulus dari perguruan tinggi dan menjadi sarjana, apa nih selanjutnya yang langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Kang Ervan? Mungkin saya berbarengan mungkin ya. Jadi ketika masuk jarak berapa bulan, saya di samping itu saya menciptakan atau bukan menciptakan ya bahasanya apa ya? Membuka usaha ya. Seperti ya busana gitu kan, jual beli online seperti itulah. Biasa kayak kerudung gitu, baju gitu. Kebetulan saya sedang memikirkan sekarang hadis ini kemarin ya. Saya lagi istikharah malam sekarang tuh mau istikharah. Masya Allah. Serius. Ya. Bukan masalah cewek ini. Oh iya. Up dulu Iya. cewek. Nanti ya. Desember ya. Iya, insyaallah Desember. Ya. Ya. Jadi setelah lulus dari sini rencana Kang Ervan itu berkuliah dan membuka peluang usaha. Oke, bagus sekali ya. Dapat dicontoh teman-teman tekad atau niat baik dari Kang Ervan. Jadi setelah lulus dari sini Kang Ervan ingin hendak melanjutkan mencari ilmunya yaitu di perguruan tinggi negeri Unpad ya. Oh iya. Universitas Pajajaran. Kita doakan bersama-sama semoga apa yang diinginkan dan diniatkan oleh Kang Ervan ini tercapai oleh beliau. Amin. Dan khususnya untuk kita semua. Amin. Oke, mungkin tidak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul
10 siang. Dan kita harus segera masuk kembali ke kelas karena ini bukan jam istirahat kita, diisi dengan hal-hal positif yaitu dengan membuat podcast seperti ini. Nah mungkin sekian dari kami. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Tetap di Ngobras Urban, ngobrol santai bareng Santri Usman bin Affan.